Baik, teman-teman, kita mulai ya. Nah, kelebihan 5 menit ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Wahyu, Selamat siang, saya Pak. dari Fakultas Psikologi UGM. Agak aneh ya, psikologi kok ngajar statistika di apalagi di tempat tradisi para peneliti kuantitatif ini di apa namanya keperawatan sama eh, kesehatan. Jadi eh, kita sepertinya kita akan ada 3 pertemuan gitu tentang ANOVA, tentang regresi, sama nanti PLS gitu. Mungkin kita ya sedikit-sedikit aja untuk nanti PLS karena PLS cukup kompleks gitu. Nah, eh, saya mulai dulu dari konsep-konsep dasar ya sehingga nanti kita sepemahaman gitu. Karena mungkin ada tradisi yang berbeda cara menafsirkan, cara apa-apain gitu, sehingga saya mulai dulu sedikit dari yang basic agar nanti kita bisa sepemahaman. Jadi saya mulai dulu dari jadi peta kajian statistika itu tentunya teman-teman sudah pada tahu itu ada 2 yaitu central tendencies and variability atau dispersion gitu ya. Nah, sementara yang inferensial itu ada beberapa, itu saya tampilkan sini cuma 4. Ada komparasi di mana independennya itu kategorikal, eh, dependennya continuous, korelasi continuous dan sebagainya. Nanti di prediksi itu, regresi itu y-nya continue. Jadi secara nggak langsung dari sini itu statistik-statistik yang ada di sini itu kalau y-nya continuous berarti kita mencari min di situ. Ya, kalau mencari min berarti datanya tidak boleh data ordinal, harus data interval karena data ordinal tidak bisa dikenai operasi matematika. Jadi nyari min aja sudah pakai tambah, pakai bagi dan sebagainya. Ya, silakan. Oh, harus share screen ya? Iya, makasih, makasih. Iya, iya. Makasih diingatkan. Nah, gimana caranya ini? Ini, ambil. Ini ya. Saya- Kalau share semuanya itu gimana? Yang ini. Oh, ini ya.
Oke, saya lanjutkan. Ya, jadi data ordinal nggak bisa kalau kita pakai apa namanya eh, ini statistik-statistik parametrik gitu. Nah, nampaknya itu permasalahan ordinal sama interval itu kayaknya beda fakultas, beda tradisi, beda bidang, beda tradisi. Kalau di psikologi itu Likert itu sebagian orang bisa mengatakannya sebagai interval karena ada treated as interval itu ketika di treated as interval atau dibiarkan ordinal itu ditransformasi macam-macam itu korelasinya sekitar 0,99. Tapi bagi orang statistika nggak bisa itu diapa-apakan ya secara naturalnya ordinal ya Likert itu ordinal gitu. Nah, perlakuan terhadap data ini nantinya juga akan mempengaruhi kepada statistika inferensial yang dipakai gitu ya. Jadi kita asumsinya Y continuous ya berarti dari data interval. Kalau Y-nya itu ordinal ya pasti akan pakai categorical analysis itu korelasinya korelasi tetrachorik dan sebagainya. Tapi saya ingin anu dulu lah. Siapa tahu saya ini nggak berguna ini ngomong ini karena teman-teman sudah tahu. Teman-teman duluan lah ngomong dulu kira-kira yang sudah dipelajari itu apa saja. Itu ya. Ya. Ya, gimana tadi, Kak? Eh, Sebenarnya kami masih masih banyak belum tahunya sih Pak. Kemarin tuh baru belajar terkait dari awal sih terkait dengan apa itu yang kategorikal nominal itu terkait dengan pengukuran tipe-tipe data. Sebenarnya ini lanjutan sih Pak karena memang sebelumnya kami belum tahu dan ini iya Pak. Itu aja. Iya Pak. Data manajemen. Saya sah ya. Iya, Sekarang. Pak. Oke, jadi komparasi itu X-nya itu kategorikal, Y-nya itu continue, nanti kita lanjutkan dikit-dikit gitu. Nah, hari ini mungkin saya lebih ke arah basic, mungkin pertemuan selanjutnya itu sedikit lebih advance, tapi saya dasar-dasarnya dulu. Jadi itu kemudian eh ini bisa merah-merah ya. Nah, eh saya sedikit mulai dulu dari yang paling basic. Ini rumus apa teman-teman? Ini min ya, min. Jadi min itu adalah setiap i gini di sigma itu dijumlahkan, terus kemudian dipakai n, dibagi dengan jumlah ini. Ini bahasa binatangnya. Bahasa manusianya ini adalah keunikan, dan masing-masing i itu punya keunikan. 8, 7, 9, dan sebagainya dibagi oleh n. N itu secara keseluruhan, akhirnya apa yang terjadi? Ya kita tanggung bersama-sama menjadi suatu kecenderungan. Jadi X bar atau rata itu menunjukkan suatu kecenderungan. Nama lainnya itu bisa kita bilang normalnya, wajarnya. Misalkan rata-rata tinggi badan orang Indonesia 150 cm, ya normalnya 150. Wajarnya, harapannya itu kalau sudah di statistik itu nanti ada expected value gitu ya. Pada umumnya dan sebagainya. Jadi kalau viral itu masuk ini rumus ini enggak kalau viral? Kata viral. Hmm. Masuk enggak? Enggak. Kenapa? Viral itu sering muncul. Modus itu, modus. Nah, beda. Jadi normalnya itu kalau viral ya cuma frekuensi jumlah yang paling banyak. Tapi kalau ini itu, oke. Nah, dari sinilah rumus-rumus statistika itu muncul gitu ya dari ini.
Ini mata saya yang gini-gini atau memang ininya ya? Oh gitu ya. Oke. Nah, terus oke itu adalah min. Nah, nama lain dari min itu adalah baseline. Karena apa? Karena terkadang beberapa data interval itu kita nggak punya nol mutlak. Sehingga yang dijadikan baseline itu adalah min. Jadi interpretasi itu pusatnya itu min. Baseline-nya min. Di atas min, di atas rata, di bawah rata, dua kali satu standar deviasi di bawah rata dan seterusnya. Oke, saya lanjut ke rumus selanjutnya yaitu ini. Ini namanya deviation, deviasi atau simpangan. Jadi ini setiap keunikan dikurangi oleh minnya. Jadi artinya seberapa jauh selisih nilai suatu apa namanya unit ya, ada orang atau apakah itu dibagi dengan ini. Nah, akhirnya kita mendapatkan ada simpangan, ada deviasi, seberapa jauh seseorang itu aneh, itu keanehan ini menunjukkan ya. Jadi semakin jauh dari min, semakin tidak normal, semakin aneh, semakin nggak wajar, abnormal, eksepsional, ya nama-nama kayak gitu, macam-macam gitu ya. Jadi itu ditunjukkan dengan rumus simpangan atau deviasi. Nah, sekarang lanjut. Kalau ini, nah ini namanya deviasi standar atau standar deviation. Bahannya apa? Bahannya deviasi. Sebenarnya ceritanya itu awalnya dari sini, agar tidak jadi nol itu dikuadratkan, kemudian dikembalikan lagi pakai akar, square root. Kira-kira kalau dibagi N itu namanya apa? Namanya rata-rata. Sesuatu kalau dibagi N itu akan menjadi namanya rata-rata. Sehingga dapat dikatakan ini adalah rata-rata deviasi. Jadi apa namanya? Kalau tadi itu angka nilainya itu adalah apa namanya? Value kuantitatif per unit, sekarang itu rata-rata deviasi. Jadi semakin tinggi standar deviasi, semakin menunjukkan ada banyak variasi. Semakin banyak orang aneh di dalam data itu, datanya semakin bervariasi. Nah, bahannya adalah deviasi dibagi N. Kadang-kadang itu untuk populasi N, eh, untuk sampel N min 1 gitu ya. Tuh. Teman-teman kalau mau bertanya silakan ya. Jadi saya Pak nanya gitu. Atau yang di Zoom juga boleh silakan langsung open mic saja. Nah, dalam kondisi acak, distribusi data itu memuat seperti halnya kurva normal, itu memuat berapa standar deviasi? 6. Tiga di kanan, tiga di kiri. Nah, belum. Nah, ini dia standar deviasi dan kurva normal. Jadi kalau kurva normal itu 6 standar deviasi ya, saya nggak tahu itu ini kenapa sih, dari mana sih kurva normal itu? Jawaban saya adalah wallahu a'lam. Hmm. Ini adalah satu fenomena yang berhasil dipotret dengan persamaan eh, matematika. Jadi ada beberapa percobaan gitu ya, kelereng di anu hasilnya normal. Apa kayak gitu selalu hasilnya normal. Critical point-nya adalah 30. Ketika nambah dari 30 itu semakin halus gitu. Saya nggak tahu the magic of 13 itu salah satunya itu kurva normal seperti ini. Jadi fenomena natural gitu ya. Nah, ini yang akan menjadi eh, apa namanya menentukan kamu orang aneh, orang abnormal, orang ini tinggal ini persentasenya ini. Nah, pada distribusi ini ada tiga standar deviasi.
tiga ke kanan, tiga ke kiri. Nanti beda standar deviasi sama varian itu beda. Standar deviasi dikuadratkan itu kan sama dengan varian ya, itu beda. Ini beda. Eh, Misalkan saya punya data, minnya 50, standar deviasinya 10. Data itu rentangnya berapa? Saya tidak menyebutkan min sama max-nya. Biasa kalau kita menulis di jurnal kan nggak usah ini minimalnya ini, maksimalnya ini. Cukup biasanya kita menulis paper itu minnya ini, standar deviasi ini sudah kita bisa prediksi minnya sama max-nya. Minnya 50, standar deviasinya 10. Setinggi-tingginya berapa? Setinggi-tingginya di dalam skor itu. Misalkan saya punya tes, rata-rata anak itu di kelas 50. Kemudian standar deviasinya setelah dihitung 10. Yang paling tinggi berapa skor di kelas itu? Tinggal ngalikan ini aja. 50, standar deviasinya 10. 50, 60, 70, 80. Jadi ada semacam sedikit gitu ya yang ada di sini. Ini juga serendah-rendahnya 20. Nah, skor itu kadang-kadang nggak tahu ya saya di apa namanya di bidang nurse itu ada nggak ya tes terstandar gitu ya. Kalau di psikologi itu ada IQ. IQ itu skor ini dikonversi menjadi IQ. IQ itu metriknya 100, minnya deviasinya 15. Jadi setinggi-tinggi IQ itu berapa? 145. Tapi memang ada orang unik, eksepsional ini. Namanya B.J. Habibie atau itu kan bisa 150 dia. Karena setinggi-tinggi orang itu segini, tapi dia bisa melebihi orang-orang pada umumnya. Makanya bisa 150 ini. Teman-teman tahu PAPS nggak ya? Heeh. Tahu. PAPS itu minnya 500, standar deviasinya 100. Teman-teman tertidur nggak ngerjakan PAPS tiba-tiba bangun itu skornya berapa? 0 ataukah 100 ataukah berapa? 200. Kenapa? Karena PAPS minnya 500, standar deviasinya 100, serendah-rendahnya ya 200. Tidur aja sudah dapat 200 loh teman-teman. Apalagi nggak tidur ya, bisa 500. Karena apa? Karena itu adalah metrik. Nah, kayak gitu. Nah, kadang-kadang itu nggak tahu ini nanti di dunia pengetesan itu kadang-kadang itu skor itu dibuat lebih bervariasi. Jadi standar deviasi itu bisa dibuat lebih bervariasi, dibuat lebih banyak, dikonversi, ditransformasi gitu. Katakanlah saya mau mensurvei kepemilikan emas di Yogyakarta. Pertanyaan pertama itu berapa kilogram emas yang Anda miliki? Semua orang Jogja kelihatan miskin. Kenapa? Karena 0,001, 0,1, 0,1 miskin semua. Tapi ketika saya konversi ke gram, nah baru ada variasi. Ada yang 10 gram, ada yang 100 gram dan sebagainya. Ada yang 0,1 gram. Nah, jadi standar deviasi itu adalah suatu skala atau metrik. Jadi kadang-kadang kita bikin suatu tes atau apa itu kita bermain di standar deviasi. Oke, selanjutnya saya kayaknya kelasnya itu serius sih teman-teman ini. Nah, sekarang kalau standar deviasi itu dikuadratkan, dia berubah nama menjadi varians. Jadi rumusnya itu cuma hilang ini jadi varians. Nah, kalau saya bicara varians, ini nanti kita masuk ke ANOVA, kita itu sudah nggak masuk ke area metrik lagi. Kita berubah menjadi area. Makanya gambarnya itu
lingkaran area. Gitu. Kira-kira itu antara Y sama X manakah yang lebih bervariasi? Y atau X yang lebih bervariasi? Oh bisa X. Kenapa milih X? Ini kan lebih besar areanya. Heeh. Lebih besar areanya daripada X. Ya ini lebih bervariasi daripada X. Heeh. Jadi sekarang kalau standar deviasi dikuadratkan dia akan menjadi suatu area. Jadi proporsi gitu ya. Jadi varians itu menunjukkan proporsi keragaman data ini lebih besar ini ya. Heeh. Nah, biasanya itu dikaitkan varian, dikaitkan dengan varian yang lain, namanya varian bersama atau covariance. Standar deviasi nggak bisa digitukan, yang bisa itu varians gitu. Nah, eh, Y misalkan itu varians kenyang, X itu varians makan. Berarti ini apa ini? Wilayah ini, ya? Iya, covariance ini. Artinya apa wilayah ini itu? Ini variasi makan, keberagaman kenyang yang ada kaitannya dengan makan. Jadi variasi kenyang ada kaitannya dengan variasi makan, tapi nggak semuanya. Ada hal-hal yang lain, variasi yang tidak terkait dengan makan. Ya katakanlah kondisi fisik gitu ya, macam-macam yang membuat yang berkaitan dengan kekenyangan itu. Nah, ini namanya variance explain di sini. Nah, ANOVA nanti itu kita bermain di varian-varian ini gitu. Nah, ini contoh narasi dengan varian explain. Misal kita analisis regresi, varian explain 35% kepuasan pasien keberagamannya itu berkaitan dengan nursing care quality. Kira-kira yang 65% itu apa? Satisfaction yang tidak karena nursing itu kira-kira apa? Fasilitas misalkan, apalagi ya, yang pokoknya selain eh, nursing care. Ini sama juga. In the study self-efficacy contribute significantly explain in adhere to clinical guideline. Atau ini juga ini regresi, ini prediksi, ini model. Nanti PLS itu nanti akan model ya, pemodelan. Model ini mampu menjelaskan berapa persen variasi di dalam variabel yang kita libatkan. Jadi ada persen-persennya gini, karena sudah berbentuk apa namanya proporsi. Ya. Jadi varian explain. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan mungkin bisa apa namanya kita diskusikan. Oke, konsep dasar satu lagi. Nah, ini kita sudah selesai di statistika deskriptif. Sekarang kita masuk sedikit ke statistika inferensial. Bedanya kalau statistika deskriptif itu cuma apa namanya? Oh bisa digini-ginikan. Oh lah kok. Mau pakai ini ya. Oke, kita sampai di sini ya, di pengantar menuju statistika inferensial. Jadi statistika inferensial itu sudah ada hipotesis yang diuji. Kalau statistika deskriptif itu hanya pada mendeskripsikan seberapa bervariasi, seberapa
Oh, anu ya mati ya. Kasih. Saya kan nanti laptop lagi. Ya, nah, kalian biar bisa mengikuti gitu. Ya. Orang kita biar ini. Apa ya? Ini. Ya, kalau yang gitu. Nah, statistika inferensial itu statistika yang kita sudah miliki hipotesis. Ada hipotesis yang hendak diuji. Nah, di dalam statistika itu ada dua jenis. Sebenarnya hipotesis statistika cuma satu, hipotesis nol, hipotesis nihil. Jadi apa namanya? Hipotesis alternatif itu hanyalah suatu konsekuensi ketika hipotesis nol gagal untuk ditolak ya. Gagal untuk diterima. Sebentar, ini kok nggak jadi nggak bisa. Nih. Nah, eh, jadi ini statistika inferensial itu sudah masuk ke hipotesis. Nah, ini pergerakan statistika inferensial itu sekarang sudah mulai eh, bau-bau konstruktivis. Jadi statistika itu kan ilmu yang landasannya itu saya kayak orang statistika, dosen statistika ngomong seakan-akan pokoknya iya Kak. Jadi statistika itu landasan filosofinya itu adalah positivistik. Positivistik itu kalau gambar itu seperti panah gitu ya. Jadi positivistik itu gini gitu. Apa namanya konfirmasikan ini benar atau salah, tolak atau terima kayak gitu ya. Positivistik itu gitu. Jadi kita kebenaran itu dihipotesiskan, ditolak atau diterima. Nah, sekarang mulai berkembang statistik-statistik yang mengarah ke sedikit konstruktivis gitu. Jadi mengarah ke konstruktivis itu artinya kita mengembangkan satu model, kemudian kita konfirmasikan ke data. Model ini fit nggak dengan data. Nah, contohnya itu PLS atau ada confirmatory factor analysis.
ada network analysis, ada banyak sekarang. Nah, eh, statistika inferensial sekarang sudah berbau-bau pada konstruktivis. Karena apa softwarenya sekarang sudah memenuhi untuk mendukung itu. Jadi awalnya itu sangat-sangat positivistik. Kira-kira kenapa statistika kok apa namanya positivistik awalnya itu? Karena dia nggak yakin data itu benar atau enggak gitu ya, sehingga harus diuji gitu. Tapi kalau menurut konstruktivis, data itu punya kebenaran. Silakan data kamu ngomong apa, tak terima. Nah, itu jadi karena sekarang data itu kalau dulu kan data cuma sedikit-sedikit 30, 100. Sekarang itu data bisa sangat besar sehingga data kamu ngomong apa aja tak dengar. Kalau dulu data ngomong sesuai dengan teori enggak? Kalau tidak sesuai dengan teori, tak tolak kamu data. Tapi kalau kamu sesuai dengan teori, tak terima kamu data gitu. Nah, jadi hipotesis terdukung oleh data. Itu. Hipotesis itu tidak bisa. Nah, jadi awalnya itu adalah dari hipotesis nul. Hipotesis nul itu adalah status quo, semuanya berjalan wajar, normal, tidak ada cowok dan cewek, tidak ada kaitannya, tidak menikah gitu ya. Itu status quo itu kondisi yang wajar. Jadi menikah itu termasuk nggak wajar kalau secara statistika. Heeh. Karena diasumsikan antara satu dan orang lain independen, tidak ada bedanya, tidak ada korelasinya gitu ya. Itu sesuatu yang natural menurut statistika. Mm-mm. Nah, kita ah nggak segitunya kali. Nah, saya punya mencoba melawan si null hypothesis ini kita lawan dengan apa? Dengan teori macam-macam bla 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 bla. Akhirnya kita mengajukan alternatif hipotesis sebagai upaya untuk melawannya gitu ya. Jadi melawannya. Hasil pertandingan antara nihil sama alternatif cuma dua. Menerima hipotesis atau gagal menolak hipotesis nihil ataukah bisa menolak hipotesis nihil. Jadi menerima itu sebenarnya agak salah di sini. Gagal menolak hipotesis nihil. Loh, terus hipotesis alternatifnya mana? Hipotesis alternatifnya cuma konsekuensi dari jawaban terhadap hipotesis nihil gitu. Nah, nihil bukan hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif harusnya bukti yang kuat sampai kita bisa menolaknya. Kenapa kok ini ada filosofinya juga? Nah, itu kok. Ya, oke. Nah, eh, hipotesis kita berusaha untuk menolak hipotesis alternatif. Caranya adalah dengan statistik yang meyakinkan. Oke, kita simpan dulu cerita itu. Saya lanjut. Kalau ini artinya apa, teman-teman? Ini varians, terus ada ini ini varian error sebenarnya, var E dibagi N. Ini artinya apa? Ini artinya rata-rata keberagaman. Tadi rata-rata deviasi, sekarang rata-rata standar deviasi. Hmm. Jadi ini dikonversi menjadi ini namanya ini
standar error ini. Jadi S dibagi dengan akar N ini dibolak-balik. Ini dikuadratkan ini jadilah ini gitu ya. Nah, error standar itu menjelaskan rata-rata deviasi standar pada suatu data. Standar error yang tinggi menunjukkan data yang terlalu banyak noise sehingga membuat statistika rendah keterpercayaannya. Jadi untuk menolak hipotesis alternatif, kita harus cek satu. Ya, tidak ada hubungan. Heeh. Nah, kita kan membuat paper, membuat tesis, membuat jurnal itu kan nyari teori untuk membuat hipotesis penelitian agar bisa menolak hipotesis nihil itu. Itu ya ceritanya. Nah, kalau perbedaan itu berarti kita pakai uji T. Kalau korelasi kita uji R, korelasi. Kalau nanti ANOVA uji F. Kalau prediksi, regresi itu uji B. Nah, itu harus meyakinkan agar kita ini loh bedanya itu signifikan. Jadi terminologinya itu adalah signifikan. Signifikan itu artinya terpercaya, bukan abal-abal, bukan apa namanya, bukan karena kebetulan, bukan karena sampling error. Memang benar itu ya, bisa dipercaya. Bukan tidak tapi belum. Hmm, mulai nih main. Enggak. Ah. Oke. Hah? Ya, iya bukan sudah tapi belum, bukan 19 juta tambahan ya. Hmm, tambah jauh mainnya. Oke. Nah, standar error itu menunjukkan ini. Jadi ini saya ceritakan standar error di sini. Misalkan ini ada saya punya dua data. Ini A, ini katakanlah oh ya, cakep ya. Ah, ini cakep, tingkat kecakapan. Ini diukur Januari, Februari, Maret, April, Mei gitu ya. Setiap hari diukur kecakapannya. Satu hari diukur kecakapannya. 2 hari sampai akhirnya ketemu distribusi. Hmm, distribusi. Seorang cowok diamati tingkat kecakapannya setiap hari dalam 5 bulan berturut-turut. Gampang di samping ini menunjukkan distribusi tingkat kecakapan setiap amatannya. A rata-rata cakepnya 60, B rata-rata 90. Siapa yang lebih cakep? A atau B? Hmm? A atau B? A itu jelas 60 kok. Heeh. Oke. Oke. B ya. Heeh. Heeh. B. A itu dia konsisten jelek. Ah, iya 60 kan ya. Ini kan datanya kan kayak gini kan ya. Kadang-kadang ini kadang-kadang 40, kadang-kadang ya 65 gitu, tapi konsisten dia gitu. Baik baik awal bulan, baik akhir bulan, baik ini gitu. Dia konsisten gitu ya. Sementara B kadang cakep banget, kadang jelek banget, kadang ini. Kalian percaya nggak? Kecakapan B itu 90. Percaya, tapi dengan banyak catatan. Nah, ini ada banyak catatan.
Nah, dengan adanya catatan itu, kalian percaya nggak 90 itu benar-benar 90? Penuh ketidakpastian, ya kan? Beda dengan ini. Dia memang konsisten, jeleknya konsisten. Tapi dia gantengnya nggak konsisten. Nah, dari sini kita tidak bisa mengatakan B lebih cakep. Karena yang satu bisa dipercaya, yang ini tidak bisa dipercaya. Yang bisa dipercaya misalkan ini 90, ini 90, kita bisa secara signifikan, secara terpercaya lebih cakep daripada A. Nah, ini kalau bicara standar error, rata-rata standar deviasi, ini standar errornya kecil, ini standar errornya besar. Jadi sesuatu yang solid sama sesuatu yang random, ya nggak bisa dibandingkan. Jelas hasilnya tidak bisa terpercaya. Apalagi random sama random dibandingkan gitu. Nah, yang bisa meyakinkan itu ya yang solid sama yang solid itu. Jadi itu baru bisa menghasilkan statistik yang signifikan. Kira-kira ceritanya ini nangkap nggak ya teman-teman? Bisa ya? Oke. Ini bisa menunjukkan interval konfidensi gitu ya kalau di dalam ini. Oke. Nah, inilah standar error lah yang menentukan konsep signifikan. Di uji T, uji F, uji B semuanya itu ada unsur standar errornya. Oke, lanjut. Nah, ini misalkan. Ini katakanlah jamu. Ini minum jamu, ada 10 orang dikasih jamu, kemudian sebelum pretest dan setelah dikasih jamu. Ini staminanya. Ini pretest extra jos. Ya, ya. Boleh, boleh, boleh. Oh, hati-hati loh itu. Ginjalnya itu bermain. Iya, heeh. Nah, ini stamina setelah minum extra jos. Kira-kira itu mana yang signifikan? Mm-mm. Ini dari 4,70 meningkat staminanya menjadi 7,20. Ini 4,70 meningkat menjadi 7, meningkat berapa poin itu 3, sekitar gini poin ya. Eh, eh. Yang mana yang standar errornya itu rendah. Kenapa? Hah? Iya. Ini jadi kalian bela jamu atau extra jos? Jamu. Jadi yang standar errornya rendah itu jamu. Oke, kita lihat. Ini teman-teman bisa memasukkan ke Jamovi ya. Ini ya. Ke harusnya tadi itu ini ya teman-teman pasti ter anu terdistraksi dengan jamu kan harusnya itu hemaviton jreng sama extra jos ya. Ini kan kelihatan pasti dosennya bela jamu kelihatan. Salah saya. Iya atau cutting deng sama extra jos gitu. Hmm. Hmm. Oke, ini hasil analisisnya. Hasil analisisnya. Post tes jamu, pre-tes jamu, ini namanya uji T ya, uji T teman-teman. Kita lihat P-nya signifikan di bawah 0,05 atau 0,01. Sedangkan JOS 0,1 tidak signifikan. Kenapa kok bisa? Padahal selisihnya sama, mean difference-nya sama, naik 2,5. Karena errornya. Jadi jangan bahagia atau terkecoh ketika selisihnya itu tinggi. Selisih tinggi tapi penuh dengan ketidakpastian. Itu ya tidak signifikan. Makanya kadang-kadang itu mahasiswa itu, Pak, Pak, anu, apa namanya? Saya selisihnya 10, tapi kok nggak signifikan ya? Standar error. Saya selisihnya padahal 0,5 ya, kok bisa signifikan?
Berarti standar errornya sangat-sangat kecil. Itu. Nah, ini eh, selisih, jangan bahagia dulu, selisihnya besar, ada faktor standar error. Nah, standar error itu ini tadi dari standar deviasi dan N gitu. Nah, sekarang saya apa namanya? Ini saya bagi kelompok ini menjadi dua blok. Ini blok kanan, ini sana itu timur ya. Blok timur, blok barat. Coba eh blok timur beri 4 alasan kenapa ini kok bisa seperti ini. Blok barat 4 juga atau 5 ya? Tiga aja. 3 alasan. Kenapa? Karena orangnya lebih sedikit di sini, gitu ya. Ini orangnya lebih sedikit. Ini kan agak banyak. 4. Eh, ini 3. Beri alasan kenapa ini bisa terjadi. Ayo, saya ngarang aja nggak apa-apa. Ngasal. Iya, memang. Yang penting ada argumen. Atau ini mulai mulai dari saya. Ya, ya, ya. Ini nomor 10. Nomor 10. Kok bisa? 4 kok 15? Oh, ternyata ekstra. Ya, ya, ya. Heeh. Ayo, teman-teman, kenapa kok bisa seperti ini? Waktu minumnya. Heeh. Iya, heeh, oke. Heeh, oke. Ini artinya prosedur prosedur eksperimennya tidak bagus. Heeh. Ya, heeh. Jadi penelitiannya gini, teman-teman di hadapan Anda itu ada satu kotak ekstra jos, silakan diminum. Nggak ada instruksi. Oh ini, anu ya, satu kotak ini apa diminum semua? Diminum semua, naik 10. Padahal yang lain minum satu gitu. Oke, saya dapat 2. Eh, waktu minumnya tidak sesuai dengan waktu yang ini, sama prosedur eksperimennya nggak baku. Mm-mm. Yang lain. Yang sini kurang 2 jawaban, yang sana kurang 3 jawaban. Usia, heeh. Kenapa kok usia? Heeh. Ya, nah itu kenapa kok usia? Ini penelitiannya itu gimana? Heeh. Kok bisa usia itu masuk? Heeh. Nah, ya kenapa kok usianya masuk gitu? Iya, heeh. Kok bisa? Kok bisa? Heeh. Apa kok bisa itu terjadi? Nah, ya kenapa toleransi tubuh kok bisa? Harusnya, harusnya kan, harusnya semua orang kan sama. Heeh. Kok bisa? Ah, ibu terlalu perawat banget. Rasanya. Nah, ini maksudnya eksperimen. Kok bisa kecolongan ada orang yang sangat anu terhadap tubuhnya? Karena apa? Karena ibu tidak melakukan pemilihan sampel secara random. Ini ada orang sakit kedinginan, ayo sini ikut ini. Iya, dikasih ekstra jos malah lemah ini. Ya, karena tidak mengambil sampel secara random. Atau tidak memenuhi kriteria gitu ya, tidak menetapkan kriteria siapa saja ini. Lagi di bangsal gitu ya, ekstra jos gitu. Oke, saya hargai satu. Satu jawaban. Prosedur pemilihan partisipan yang tidak random atau tidak ada kriteria khusus. Sekarang sisa 2. Mm. Iya, terserah. Iya, gimana? Iya, iya.
Iya, heeh, iya, iya. Oke. Ini berarti kan gara-gara orang 10 ini kan? Iya. Ya, jadi ada orang aneh masuk ke dalam partisipan saya. Anomali. Heeh. Oke, bisa. Oke, dan sebagainya lah. Intinya itu seperti itu. Tapi intinya itu kalau dalam statistik itu rusak susu sebelanga karena nilai setitik, tapi tidak rusak susu sedanau karena nilai setitik. Jadi kalau sampel kita banyak, keanehan-keanehan ini akan tereduksi. Gitu ya. Makanya ini cuma 10 gitu ya. Mungkin faktor oke. Itu ya. Itu jadi artinya itu standar error di sini. Jadi kalau kita lihat di rumus T gitu ya, kita lihat rumus T itu kan tadi ini ada pembaginya yaitu standar error. Jadi kalau selisihnya besar tapi standar errornya itu ya kayak tadi 60 orang jelek ditambah dengan dibandingkan dengan orang cakep, jeleknya absolut, cakepnya nggak nggak terpercaya, ya nggak bisa. T hitungnya akan tidak signifikan. Nah, oke. Nah, eh, itu sih gagasan mengenai standar error. Jadi apa namanya? eh yang jadi rata-rata semua statistik itu ada standar errornya. Semakin tinggi standar error akan menurunkan keterpercayaan statistik. Ketika statistik tidak bisa dipercaya, kita nggak bisa menolak hipotesis nihil. Nah, jadi hipotesis nihil itu harus ditolak dengan bukti signifikan. Oke. Ada pertanyaan teman-teman dari sini? Signifikan. Jadi signifikan itu bukan berarti banyak. Signifikan itu bukan berarti banget. Signifikan itu bukan berarti akurat, tapi masalah keterpercayaan. Jadi eh, apa namanya? Seringkali kita melihat signifikan itu besar, belum tentu. Pokoknya signifikan itu terpercaya, reliabel, konsisten dan sebagainya. Oke, karena nanti ada ukurannya tersendiri dari signifikan itu. Nah, ini hilang. Saya tadi nggak ke save ya. Nah, ada ukuran yang lain. Kalau kita melihat apa namanya em, selain signifikansi, yaitu apa? Untuk melihat besarnya, namanya adalah efek size atau ukuran efek. Tadi kayaknya sempat di rumah saya sempat ini, saya bikin ini. Nah ini, nah ini yang zoom sekarang ganti yang ini, ganti ya. Nah, nah apa namanya? Salah satu ekspresi dari standar error itu adalah interval konfidensi atau confidence interval. Jadi setiap nilai X atau ini bisa juga ini rata-rata, bisa ini adalah eh, korelasi, bisa nilai juga eh, itu ditambah kurang dengan standar error. Ini kalau ini Z-nya itu eh, nanti namanya taraf konfidensi ada 99%, 95%, tapi sebenarnya itu elemennya itu ini. Kalau misalkan saya punya eh, timbangan badan merek P gitu ya. Itu kadang-kadang menyenangkan. Wah, keluar 60 kilogram. Kadang-kadang pengen saya banting aja ini. Keluar 90 kilogram. Atau yang ini terlalu jujur. 79 80, 79 80. Manakah yang interval konfidensinya sempit? Yang kedua. Soalnya 79 79 80. Manakah yang
bisa dipercaya. Yang kedua, jadi dampak dari apa namanya keterpercayaan itu salah satunya itu adalah interval konfidensi atau confidence interval kalau di dalam ini. Nah, ini makanya itu kira-kira teman-teman tahu apa nggak maksudnya ini? Ini apa bahasa Inggrisnya ini? Hey, sorry, we just cannot trust you. Ini memang tinggi, tapi cannot trust. Kenapa? Karena interval confidence errornya itu eh, tinggi. Jadi tinggi, tapi sebenarnya dia di sini, makanya dia itu iri. Hei, 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 hei. Kamu cakep, tapi eh, tidak selalu cakep. Kayak gitu. Gitu. Makanya ini paling marahin. Tinggi tapi interval confidence-nya ini kalah dengan ini. Oke. Ini tidak data yang tidak bisa dipercaya penuh. Nah, ini saya contohkan ini kadang-kadang statistik juga membutuhkan eh, interval konfidensi untuk melihat itu signifikan ataukah tidak. Ini contohnya nanti kita bukan nanti ya pertemuan selanjutnya mungkin kita akan membahas tentang eh, regresi dengan mediasi atau moderasi ya. Saya cek di sini. Kira-kira manakah statistik yang signifikan? Indirect, direct, atau total? Ini ada ini. Ini ceritanya hasil analisis mediation ya. Mediation itu adalah analisis ketika ada perantara. Katakanlah itu dalam perawatan itu apa ya? Yang efeknya itu nggak langsung gitu. Kayak misalkan minum obat flu itu kan nggak langsung menyembuhkan flu. Ada prosesnya dulu. Obat flu mungkin ini sok tahu saya ya. Obat flu mungkin meningkatkan stamina atau membuat tubuh lebih nyaman, akhirnya simptom flu menurun. Jadi obat flu nggak langsung menurunkan simptom flu, tapi ini ini ya, itu yang namanya indirect effect. Efek tidak langsung. Ini efek langsungnya. Ini efek gabungan. Yang manakah yang signifikan kalau dilihat dari ininya. Yang mana? Yang mana yang bisa dipercaya? Jadi nilai ini itu menunjukkan apa namanya peranan ya. Kalau positif itu meningkatkan, kalau negatif itu menurunkan. Tapi secara umum indirect sini menurunkan, directnya meningkatkan, totalnya meningkatkan. Manakah yang bisa dipercaya? Indirect. Kenapa kok indirect? Hah? Standar errornya lebih lebih kecil. Ini lebih kecil ya. Eh, ini 3 koma. Ini. Eh, yang benar adalah indirect yang tidak signifikan. Yang signifikan adalah direct sama total. Jadi kadang-kadang interval konfidensi itu tidak sekedar luasnya, tapi ini katakanlah indirect ini makan menimbulkan kenyang gitu ya, atau ke anu negatif negatif. Negatif contohnya apa? Makan menimbulkan kenyang kan positif. Eh ini, ini aja. Eh Cacian seorang istri kepada suami. Negatif ya, negatif. Tapi ternyata lihat, tidak selamanya cacian istri terhadap suami itu negatif. Kadang-kadang itu suaminya butuh dicaci-caci ini supaya positif. Ini positif, tapi melintasi nol. Kadang cacian itu tidak mengenakkan, minus. Kadang cacian itu justru mengenakkan. Aku dicaci dong sayang, kayak gitu. Sudah seminggu ini gitu. Heeh. Daripada didiemin lebih baik dicaci ya. Gitu. Pengalaman itu.
Nah, ya jadi efek cacian itu nggak konsisten di sini. Kadang menurunkan, kadang meningkatkan. Sementara efek yang ini selalu positif. Mm-mm. Efek yang total juga selalu positif. Jadi kadang-kadang interval confidence itu dalam statistika tidak hanya sempit luasnya, tapi juga maknanya gitu. Jadi efek cacian terhadap kebahagiaan itu nggak signifikan, tidak bisa dipercaya karena kadang membahagiakan, kadang menyusahkan. Jadi nggak bisa dipercaya, tidak signifikan. Nah, kadang-kadang seperti itu. Anunya apa namanya eh, statistika untuk ini. Nah, kelihatan kan di sini nih P-nya itu tidak signifikan, yang dua ini signifikan. Ya, silakan. Mm-mm. Ya, betul. Sebenarnya P value-nya ya. Tapi saya cuma anu aja, coba cerita yang lain bahwa bahwa tidak selamanya itu interval yang sempit itu pasti signifikan. Kalau maknanya itu sudah berubah gitu. Nah, ini memang sempit, tapi maknanya berubah gitu. Kadang-kadang meningkatkan, kadang-kadang menurunkan. Tapi kalau ini selalu menurunkan sehingga itu makanya saya tadi saya sembunyikan di sini. Nanti teman-teman tahu jawabnya nanti ini kalau inilah kayak gini. Heeh. Ya kayak gitu. Oke. Eh, Ya, nanti kita akan bahas analisis mediasi. Karena di dalam kesehatan itu seringkali itu proses itu tidak secara langsung. Saya dulu ada penelitian gitu membantu teman saya pada waktu S1 itu anu judulnya itu peranan poster Bumil Risti terhadap sikap suami terhadap eh, istrinya yang Bumil Risti, ibu hamil resiko tinggi dari poster. Itu kan pasti ada indirectnya kan ya. Tidak langsung itu tiba-tiba poster langsung menyayangi istrinya. Mhm. Ada apa gitu prosesnya itu kira-kira menurut teman-teman? Poster membuat apa sehingga akhirnya suaminya menjadi menyayangi istrinya gitu. Oh, ambil itu, saya ambilkan, tak ambilkan, tak ambil. Kamu duduk aja, kamu duduk aja. Setelah lihat poster. Mhm. Tapi kan nggak serta-merta sih lihat poster gitu. Ada satu proses. Mhm. Nah, proses mediasi. Kira-kira apa kalau itu? Misalkan kelompok ini diberikan poster, terus ngapain? Akhirnya sikapnya menjadi, perilakunya menjadi positif. Kira-kira apa? Ya, kesadaran bisa juga. Posternya itu membuat dia tersengat, tersentak. Oh, ini, heeh. Posternya gambar kuburan misalkan. Itu cuma contoh. Hati-hati terhadap bumil risting. Jadi kadang-kadang ada satu mekanisme yang tidak secara langsung dari apa namanya proses. Ini masuk ke analisis regresi. Oke. Nah, selanjutnya selain selain signifikan, ini ada ukuran yang lain, teman-teman. Namanya efek size atau nama bahasa Inggrisnya itu eh, ya efek size ya atau ukuran efek. Nah, yang sering dipakai itu adalah Cohen D gitu. Ada dua jenis efek size. Yang pertama itu korelasi. Jadi kalau korelasinya itu 0,9, korelasi itu termasuk standar deviasi ya. Sehingga 0,9 katakanlah peranan makan terhadap kenyang. Korelasinya 0,9. Berarti untuk mendapatkan sumbangan itu dikuadratkan. Sehingga 81% dari 9%, 0,9 dikuadratkan menjadi 81%. Jadi em,
Ini tapi yang itu nggak tahu ya. Yang di Zoom nggak tahu ya kalau ini ya. Jadi eh, harus disetting lagi. Jadi misal ini sama ini. Korelasinya itu adalah R sama dengan 0,5. Signifikan. P dikurang dari 0,01 atau 0,5. Berapa persentase ini? Ini namanya ini namanya apa? Statistik. Ini namanya signifikansi. Kemudian satu lagi itu sumbangan. Ini sumbangannya berarti 25%. Dari mana? 0,5 square, 0,5 kuadrat. Hmm. Jadi ini adalah eh, effect size. Jadi statistik signifikan baru effect size. Tapi kalau tidak signifikan, jangan bicara tentang effect size gitu. Oke, ini yang uji korelasi. Nah, untuk uji apa namanya? Uji hmm, ini, eh, ini. Nah, untuk uji apa namanya? Uji T, ini nilai T-nya katakanlah 5,2 signifikan. Nah, ada banyak di uji T itu efek size, ini namanya statistik, ini signifikansi, ini efek size. Ada yang pakai D, pakai omega gitu ya. Tapi yang paling sering nanti kita pakai Jamovi itu koefisien D. Mm-mm. Jadi kalau yang tadi itu misalkan ini tadi itu eh, apa pasien satisfaction dikaitkan dengan fasilitas facility ini 30%, sehingga 70% orang puas terhadap pelayanan bukan karena fasilitas tapi yang lain. Nurse atau apa atau apa namanya lingkungan dan sebagainya. Ini yang. Nah, tapi kalau D itu sedikit berbeda. Nah, D itu skornya bisa satu, bisa dua, bisa tiga, bisa minus satu. Gitu. D itu merujuk pada kurva normal. Jadi kalau misalkan apa namanya ini kurva normal, ini ini kan gini ya. Ini kan katakanlah rata-ratanya 5. Secara deviasinya katakanlah satu. Ini 4. Nah, D sama dengan satu itu artinya dia berhasil mengubah satu kategori. Dari yang katakanlah itu cakepnya itu di bawah rata-rata, di bawah rata-rata, sini rendah, menjadi satu standar deviasi. Menjadi di atas rata-rata. Atau D-nya itu cukup besar, 2. Sehingga dari yang wajahnya di bawah rata-rata, jadi wajahnya itu eh apa namanya? Cakep misalkan. Ini sangat cakep. Bisa ya dipahami ya, D value. Ini seringkali dipakai dalam bidang medis. Nah, ini makanya itu D05 itu cuma segini, kalau D1 itu sudah lumayan dari staminanya sedikit menjadi ini. Kalau D-nya 2 itu wah anu banget dari sini 3 tambah ini banget. Nah, kita kembali ke extra joss tadi itu saya kepo. Coba teman-teman narasikan eh, mana ini ya. Ah, coba narasikan D-nya extra joss sama jamu. Nah, ini. Tapi karena extra joss tidak signifikan ya, ya jangan bicara efek size. Tidak bisa dipercaya, apalagi bicara ini. Nah, kalau estradiol jamu signifikan secara statistik dan memiliki efek size yang besar, 2 koma gitu ya. Dari orang loyo sampai orang ini jamu itu pengaruhnya besar. Dua, jadi 2 standar deviasi. Nah, seperti itu.
Bisa ya dipahami efek size. Nah, sekarang kalau eh, saya nggak punya contoh ya. Jadi tadi contoh saya itu ganteng-ganteng aja gitu. Cantik ya sekarang ya. Permintaan loh ya. Sekarang cantik. eh Apakah signifikan itu artinya cantik banget? Kenapa kok tidak? Hmm, ya. Jawabannya tidaknya itu sudah benar. Hmm. Heeh, heeh. Karena cantik itu adalah kebenaran, keterpercayaan. Heeh. Saya percaya banget kamu tidak terlalu cantik. Gak apa-apa, signifikan seperti tadi itu, terpercaya. Heeh, heeh. Jadi cantik itu istilahnya itu terpercaya ataukah tidak. Kamu cantik, kamu tidak, kamu keterpercayaan. Tapi masalah cantik banget atau tidak, urusan lain. Itu urusan efek size. Eh. Jadi, oh ini sangat signifikan, itu sebenarnya salah. Karena signifikan itu tolak terima gitu ya. Tapi kalau masalah efek size itu bisa, wah sangat cantik, sangat berbeda banget, sangat berkorelasi banget, sangat memprediksi optimal, maksimal. Itu efek size, bukan properti dari keterpercayaan. Jadi terpercaya dulu baru bicara size-nya kuat, besar, banget. Nah, itu sudah masalah size. Baik, itu. Oh, jadi saya menghabiskan banyak waktu tentang itu, tentang apa namanya statistik dasar. Terus ini eh, kita masuk ke cerita sesungguhnya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan. Ini ya efek size ya. Jadi ada apa namanya? Kalau satu size satu satu berarti satu standar deviasi. Oke. Nah, sekarang sebelum masuk ke ANOVA, eh, apa namanya? Standar error itu namanya banyak. Bisa noise, bisa error, bisa residu atau residual, atau bisa juga kalau dalam bahasa Indonesia galat, atau ya pengganggu lah ya gitu ya. Ketidakpastian gitu. Eh, Sebelum masuk ke ANOVA, saya ingin menukan dulu, menunjukkan apa namanya. Ini contoh ANOVA. ANOVA one way output misalkan. Ini nggak bisa lihat ya berarti ya, yang ini bisa? Oh nggak bisa. Ini ganti ini. Oke. Nah, nah ini contoh ANOVA. Eh, Output dari ANOVA. ANOVA itu saudaranya Tites, tapi yang dibandingkan itu lebih dari dua. Nah, ya. Jadi ANOVA itu adalah apa namanya? eh Mirip Tites, tapi yang jadi standar error itu sekarang namanya ganti residual. Mm-mm. Nah, em, apa namanya? Teman-teman ingat ini nggak? Bukan bukan ini. Hmm,
Bentar. Eh, Kalau di dalam statistika itu apa namanya sum of square itu deviasi gitu loh. Deviasi. Deviasi yang di square gitu ya, dikuadratkan. Deviasi. Ini deviasinya itu 35. Terus N-nya itu diganti degree of freedom karena mencoba mengestimasi populasi. Ini kemudian mean square. Mean square itu apa namanya? Nama lainnya kita sudah belajar tadi. Ya, apa? Mean variance. Nah, kayak tadi bilang, variance itu adalah rata-rata deviasi. Nah, ini bahasa lainnya itu mean square. Jadi itu ini deviasi dibagi n-nya, n-nya itu sekarang apa namanya pakai degree of freedom, ini variance. Ini variance juga bagi ini dibagi ini sama dengan ini. Ini X tadi simpangan baku deviation dibagi n-nya sama dengan ini. Ini adalah analisis varian. Nilai F dari mana? Nilai F itu dari ini dibagi dengan ini. Semakin tinggi F, semakin signifikan. Seperti halnya T semakin tinggi itu semakin mudah untuk menghasilkan statistik yang terpercaya. Mirip ya dengan ANOVA, tapi dalam analisis variance, errornya itu sekarang eh, bukan standar error, tapi errornya itu adalah residual. Hmm. Ini perubahan terkait kondisi, ini sesuatu yang berubah, kalau orang Jawa bilang itu, orang Jogja itu berubah karpe dewe. Apa bahasa Indonesia? Berubah yang tidak ada polanya itu karena orangnya itu acak, orangnya itu sakit kok ini karena eh, berubah itu random keinginan mereka sendiri. Nah, oke. Jadi ANOVA itu sebenarnya itu sama dengan uji T, tapi variansnya dibandingkan. Ini varians terkait dengan kondisi, ini varian terkait dengan kondisinya itu bisa tidak minum extra jos gitu ya. Atau pretest kan masalah kondisi, pretest post test ini. Kira-kira sumbangannya berapa persen? Sumbangan katakanlah kondisi itu misalkan minum obat terhadap kesembuhan, sumbangannya berapa persen kira-kira? Ini di total berapa ini? 17 ditambah 4 itu 21 ya. Katakanlah ini stamina. Jadi ada 21 variansnya itu stamina. 17 itu karena minum tadi suplemen, yang sisanya itu stamina yang tidak ada kaitannya dengan suplemen, residual. Berarti kira-kira sumbangan suplemen itu berapa persen? Ya berarti 17 dibagi 21. Berapa? 0,8, 80%. Jadi hal-hal yang tidak kita ketahui di sini itu adalah cuma 20%. Sedangkan sisanya itu eh, ini masih ANOVA satu jalur. Kita nanti ANOVA repeated measure. Intinya sih sama. Jadi ada varian-varian yang kita ingin itu bervariasi, ada varian yang kita tidak ingin bervariasi. Yang namanya standar error, yang namanya residu.
yang ramanya ketidakpastian dan sebagainya. Ada pertanyaan, teman-teman, tentang sebelum masuk ke ANOVA? Untuk prakteknya kita pertemuan yang akan datang aja ya. Nah, teman-teman pakai install Jamovi atau JASP, itu freeware. Ini contoh keluaran dari Jamovi. Nanti kita akan belajar regresi, bisa logistik, bisa apa namanya, mediasi, moderasi, dan PLS. Ya, JASP. Keduanya sama-sama dari Belanda. Yang membuat, ya, iya, tapi anu free. Ya. Mm. Nggak ada anu JASP Jamovi di Shopee nggak ada, gratis soalnya. Heeh. Kalau ada yang menjual itu berarti dia coba cari untung dengan cara yang beda. SPSS ada 25.000. Iya, cari yang berkah aja lah. Oke. Eh, jadi kembali ke ini, apa namanya, residual itu, kenapa kok residual banyak? Karena ada perubahan yang karena ketidakpastian, ada acak dan sebagainya. Nah, intinya sih itu. Kemudian apa namanya? Kita masuk ke sedikit ya tentang ANOVA repeated measure. Eh, ini ada ANOVA repeated measure. Ini. Jadi ANOVA itu ada dua, ANOVA antar kelompok sama ANOVA RM atau repeated measure. Jadi repeated measure berarti antar waktu, kalau apa namanya, faktorial itu antar kondisi. Nah, kadang-kadang orang eh, nggak mau satu tapi mau dua-duanya. Demikian juga kita kan sering tidak hanya kelompok, tapi kelompok yang diamati beberapa kali. Jadi kalau misalkan eksperimen itu tidak sekedar pre-post, tapi pre-post, follow up, kemudian follow up yang kedua. Nah, kayak gitu. Jadi ada semacam apa namanya, antar waktu. Nah, mungkin nanti saya akan sedikit meninggalkan ANOVA, mungkin akan saya ganti dengan multi level untuk ini analisis dari apa namanya, ANOVA ini. Ya, oh belum share screen ya. Ini gimana? Gimana kalau kamu aja yang share screen? Mm-mm. Ya, gitu kan? Bisa kan? Iya, saya kan ketahuan di sini. Ketahuan kan di sini. Oh iya ya, gitu ya. Saya saya terganggu ya gonta-ganti. Kasihan yang ini. Oke, stop share screen. Ini ya. Ya, kayak gini. Oke. Oke. Nah, apa namanya? Ini saya kira sudah anu ya, sudah bisa dipahami ya teman-teman ya. Ada tiga waktu yang berbeda. Nah, apa namanya? Jadi kalau di sini itu apa namanya? ANOVA itu sebenarnya intinya itu cuma varians yang kita inginkan bervariasi sama varians yang kita tidak tahu variasinya karena apa. Nah, ini misalkan ini data terhadap efek obat gitu ya. Ada 5 pasien 30, 28, 16, 14. Ini kan apa namanya? Sistematik nggak perubahannya, teman-teman? Menurut teman-teman. Signifikan apa enggak kira-kira kalau ini?
Hanya ini ya yang agak aneh ya. Eh. Pasien 2 itu agak aneh itu. Dan ketika banyak keanehan-keanehan seperti ini, data tidak bisa kita percaya. Yang wajar itu setelah minum obat pertama, minum obat kedua itu harusnya kamu itu tambah loyo. Itu yang normal. Jangan tambah semangat. Karena apa? Karena sekali lagi min itu menjadi suatu acuan. Nah, bisa jadi itu justru dua ini yang bagus malah nggak signifikan kayak gitu ya. Karena membuat kesimpulan kita tidak bisa dipercaya. Nah, jadi varians itu bisa di apa namanya didekomposisi istilahnya mana ya? Ini juga asumsi dulu sampai sebenarnya itu mana? Bukan bukan bukan. Nah, oke. Intinya cuma varian-varian aja. Kalau tadi kan cuma dua ya varian total atau saya ini JK ini jumlah kuadrat total ya, tadi min square tadi itu. Kalau tadi kan cuma efek utama dan residu kan ya, and residual ya tadi itu. Nah, karena apa? Karena cuma kelompok itu. Sekarang kalau apa namanya eh ada hal yang baru lagi, ya berarti masuk varian baru lagi gitu. Mungkin pakai ini ya. Eh, jadi katakanlah ini varian total, ada sebagian varian itu karena apa namanya kondisi, ada perlakuan. Terus kenapa kok bisa perlakuan? Saya memasukkan ini, kok bisa? Karena saya punya data perlakuan, katakanlah 0, 1, atau 3 kondisi. Saya bisa memasukkan di sini. Nah, sekarang saya punya lagi varian terkait dengan waktu. Katakanlah time one, time two, time three, 3 kali amatan. Sehingga saya punya ini. Yang ini adalah residu. Bisa dipahami nggak gambarnya? Jadi yang awalnya itu residu, ini kan residunya banyak. Tapi karena saya punya waktu, residunya berkurang. Karena sebagian itu bisa dijelaskan oleh perbedaan waktu. Tambah lagi misalkan apa? Interaksi misalkan. Tambah lagi yang dijelaskan dan sebagainya. Jadi artinya residu itu sebenarnya itu eh, residu itu kadang-kadang itu bisa kita minimalisir dengan desain tertentu. Kalau cuma ini grup saja ya adalah efek utama, ada residu. Tapi saya punya baru lagi variabel namanya waktu. Makanya ada within, within orang kan antar orang, ada yang between antar kondisi. Residunya semakin kecil. Bisa dipahami nggak ya? Jadi eh, yang awalnya itu kita tidak bisa menjelaskan, hanya menjelaskan karena apa namanya, yang bisa kita jelaskan hanya karena minum obat, minum tidak minum, sisanya itu adalah orang sehat bukan karena minum obat. Tetapi karena saya memasukkan waktu di situ, saya bisa menjelaskan stamina itu bukan hanya karena obat, tapi juga masalah waktu. Jadi residunya berkurang. Terus kita, wah kok residunya masih banyak misalkan ya. Saya mencoba pakai multi level, misalkan. Levelnya level baru, misalkan
ini penelitian di rumah sakit X, yang itu penelitian di rumah sakit Y, berkurang lagi residunya gitu. Kita membuat desain. Oh, kayaknya rumah sakit itu juga bisa bervariasi. Jangan-jangan pengaruh di rumah sakit ini dan rumah sakit sana berbeda. Saya punya data lagi, misalkan bangsal, misalkan minumnya itu di rumah sakit tapi bangsalnya beda. Yang ini bangsal, eh, bener bangsal ya? Yang ini bangsal apa penyakit dalam, yang nah, beda-beda. Nah, desain yang apa namanya memperhatikan itu semua itu akan mengurangi residu. Semakin banyak yang bisa dijelaskan. Gitu ceritanya. Ada pertanyaan, teman-teman? Nah, sekarang eh, mencoba menelaah residu dari atau dari analisis varian sebelum masuk kita ke praktek. Oke, em, ini ada 5 orang, 5 orang, ya, eh diamati 3 kali. Time one, amatan 1, amatan 2, amatan 3. Ini kelompoknya dibanding ini, dibanding ini ada variasinya enggak? Bisa ya? Jadi varians di antar ini, antar ini, antar ini ada variasi. Jangan ya 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 aja, bener. Ya? Oke, oke. Jadi antara ini ada variasi. Kalau ini dua, 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 nggak ada variasi. Tapi kalau ini dua, tiga, empat, gitu satu kelompok ada variasi. Nah, ada variasi yang lain, yaitu variasi antar orang. Kalau ini satu, 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 orang ini nggak ada variasi. Kalau ini Mbak Cika, Cika ini ada variasi. Nah, sekarang mana variasi yang residu, mana variasi yang kita inginkan, expected untuk bervariasi, yang mana? Kan kayak tadi itu, kayak treatment kan ada variasi yang kita inginkan, variasi yang karena minum itu, ada variasi yang tidak bisa kita jelaskan, namanya variasi residu. Nah, variasi residu itu yang mana? Yang variasi antar orang atau variasi antar amatan? Yang eh, residu yang mana? Antar amatan yang residu atau dalam amatan, within atau between? Amatan. Jelas dong ngomongnya. Yang mana? Iya, amatan ada dua, dalam, within, sama kenapa orangnya kok within kok jadi sumber errornya? Mm-mm. Coba sekarang kembalikan ke hipotesis. Heeh. Hipotesisnya katakanlah eh, waktu itu menyembuhkan. Waktu itu menyembuhkan luka. Mm-mm. Ini mulai orang psikologinya masuk. Ini orang statistika nggak mungkin kayak gitu. Waktu itu menyembuhkan luka. Itu variasi yang mana? Yang ini, ataukah per orang? Mm-mm. Antar amatan atau dalam amatan. Yang yang apa itu yang residu? Iya, yang menyembuhkan yang mana yang hipotesisnya lah, hipotesis penelitian kita itu yang antar ataukah dalam? Antar.
Kita ngomong waktu itu menyembuhkan. Ini sakitnya 90, ini sakitnya 80, ini sakitnya 70. Gitu kan harus ada variasi. Tapi kalau waktu nggak menyembuhkan 90, 90, 90. Harus ada variasi. Nah, itu variasi yang kita inginkan itu yang ini. Hmm. Ini harus ada variasi. Tapi kalau ini jangan terlalu banyak bervariasi. Karena kalau variasi ya kita akan melihatnya sebagai suatu keanehan kayak gitu. Jadi ini harus bareng-bareng. Kalau waktu itu menyembuhkan ya semuanya itu jangan sampai bervariasi antar orang ini. Yang bervariasi ini aja. Antar amatan. Ini akan menjadi suatu error gitu. Nah, makanya itu eh, apa namanya? Dalam ANOVA itu analisisnya itu ANOVA repeated ya. Output kita sampai jam berapa? Ya, nggak tahu apa ya namanya. Iya, ini. Nah, ini lah. Iya ya. Bentar, bentar. Saya jadi nggak. Jadi itu measurenya minggu depan aja kita. Nah, ini ANOVA contoh output ANOVA amatan ulang. Jadi yang karena tas itu adalah yang kita inginkan bervariasi. Nah, ini nggak keluar signifikannya ini. Yang mana ya? Nah, ini semoga bisa kelihatan ya. Nah, silakan baca ini hasilnya sebelum kita akhiri. Saya lanjutkan minggu depan untuk prakteknya. Jadi ini tugas 3 kali gitu ya, 3 kali amatan. Signifikan nggak pengaruhnya? Tapi variabelnya apa ya ini ya? Katakanlah itu jenis tugas diberikan 3 kali terhadap katakanlah itu motivasi belajar. Ini signifikan. Ya. Nah, faktor yang tidak menunjukkan apa namanya waktu tadi itu residual namanya. Itu tidak. Jadi kira-kira sumbangannya ada di sini. Oke. Nah, sementara yang lain ini nggak bisa dihitung apa signifikannya. Kita fokus ke arah ada tas 3 kali diamati. Ternyata ada variasi. Nah, pertanyaan saya, ini variasinya naik atau menurun? Bisa diketahui nggak dari sini? Ini dari sini bisa nggak? Katakanlah motivasi. Motivasinya meningkat atau menurun bisa nggak diketahui dari sini? Nggak bisa. Ini hanya menjawab ada perbedaan antar waktu dalam hal motivasi naik ataukah turun. Kembali kita lihat di rata. Nah, jadi ini cuma menunjukkan, oke signifikan.
ada variasi eh, motivasi atau ada variasi stamina. Nah, tapi jangan senang dulu, signifikan. Tapi kita lihat kalau ternyata justru naik atau justru turun, nah, kita nggak tahu. Karena apa? Kok bisa kita nggak bisa menunjukkan itu eh, naik atau turun? Kalau ada yang bisa jawab, kita pulang. Kenapa kok ini hanya bisa signifikan, porsinya besar dalam mengeksplain variable of interest? Kok tidak bisa langsung menjawab hipotesis? Iya itu kuncinya. Maksudnya itu eh apa namanya? Karena ini nggak bisa itu, maka ada uji lanjutannya. Pertanyaan saya, kenapa ini kok nggak bisa? Kok harus diuji ulang? Diuji lanjutan? Kenapa? Hmm, ada signifikansi ini. Hmm, hmm. Muter-muter bahasanya. Hmm. Ada pepatah itu. Eh, bersihkan bahasamu, cerah pikiran. Itu bahasanya itu masih ruwet, berarti pikirannya itu belum jernih. Ayo, hampir. Heeh. Mm-mm. Mm-mm. Iya, bukan yang paling fisiknya yang paling tinggi. Mm-mm. Heeh. Hampir, hampir belum, malah jauh. Kenapa? Alah, saya awal-awal itu ngajari ini itu di ruangan ini, masa lupa? Hmm? Slide yang paling awal nomor satu, nomor satu. Kejauhan slide itu. Apa sebelum min? Tendensi sentral dan variabilitas. Ini hanya menunjukkan variabilitas, belum menunjukkan kecenderungan. Jadi kita hanya bisa menunjukkan, oh ada variasi antar ketiganya, sudah menunjukkan perbedaan, tidak menunjukkan sesuatu yang konstan. Tapi mana? Kita butuh tendensi sentral, melihatnya di min, karena variabilitas, karena varians itu masih sebatas varians. Saya yang jawab sendiri, saya pulang-pulang sendiri gitu. Ya udah itu teman-teman, kalau saya lanjutkan takut nanti kepalanya itu keluar asap ini nanti. Iya, heeh. Jadi kayak saya nggak tahu ya pertemuan dengan ini statistikanya ada tiga pertemuan minggu depan ataukah seperti apa nanti saya koordinasi dengan Bu Sri. Rencananya kan pagi ya, ternyata pagi saya mengajar juga. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Mohon maaf saya apa namanya banyak celetukan yang mungkin nggak Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. Pak Wahyu.